Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang agar kita memiliki sifat zuhud terhadap dunia dan dorongan untuk tidak rakus dan tamak terhadap dunia ini serta keutamaan daripada kehidupan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman yang ada di bumi. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan dimakan oleh binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, kemudian tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang hari, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Al-Quran surah Yunus surah 10 ayat 24. Kemudian dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan berilah perumpamaan kepada manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah atau Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan kita. Al-Quran surah Al-Kahfi surah 18 ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ad-dunya illa mata'ul ghurur. Al-Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wahai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah pula syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sekalian sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah demikian, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali janganlah demikian jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Al-Quran surah At-Takatsur surah 102 ayat 1 sampai ke 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tiadalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.
dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Al-Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat ke-64. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Amir bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke Bahrain untuk mengambil upeti di sana. Kemudian ia kembali dari Bahrain dengan membawa harta yang cukup banyak. Para sahabat Ansar telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah itu. Mereka sholat subuh bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh serta para sahabat menatap beliau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat mereka seraya bersabda, "Aku kira kamu sekalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain dengan membawa harta yang cukup banyak." Mereka berkata, para sahabat berkata, "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Sambutlah berita gembira itu dan berharaplah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kalian inginkan." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, "Mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum wa tanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakakum fa kama ahlakatuhum." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu sekalian, akan tetapi yang aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, kalau kekayaan dunia ini dihamparkan atas kamu sekalian, sebagaimana yang pernah dulu dihamparkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, lantas kamu sekalian akan berlomba-lomba pada kekayaan, sebagaimana mereka dulu berlomba-lomba pada kekayaan itu semua, pada kekayaan yang mereka miliki. Kemudian kekayaan itu yang dimiliki oleh mereka akan membinasakan kamu sekalian, sebagaimana kekayaan itu yang telah membinasakan mereka kaum terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW duduk beliau di atas mimbar dan kami duduk di sekelilingnya. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan atas kamu sekalian sepeninggalku nanti, yaitu terbukanya lebar-lebar kemewahan dan keindahan dunia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'lamun. Wattaqud dunya wattaqun nisa." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, "Sesungguhnya dunia ini indah dan mempesonakan, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyerahkan dunia ini kepada kamu sekalian, dan Allah akan melihat bagaimana kamu sekalian berbuat atas dunia ini. Maka berhati-hatilah," kata Rasulullah SAW, "kamu sekalian dalam masalah dunia ini, dan berhati-hati pula lah kalian terhadap para wanita." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga telah bersabda yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda dalam doa beliau, "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah." Muttafaq alaih. Wahai Allah, kata Rasulullah SAW, tiada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ada tiga hal yang mengikuti kepergian mayit, yaitu keluarganya, harta dan amalnya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dua di antaranya akan kembali, kata Rasulullah SAW, dan yang tetap menyertai mayit itu hanyalah satu, yaitu yang kembali, yaitu keluarga dan hartanya akan kembali, dan yang akan tetap menyertai mayit itu adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, pada hari kiamat nanti didatangkanlah orang yang paling senang sewaktu hidup di dunia, yang termasuk calon penghuni neraka, dan ia dimasukkan sebentar ke dalam neraka. Kemudian ia ditanya, wahai anak Adam, wahai manusia, adakah kamu merasakan adanya kesenangan
Dan apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Kemudian dia menjawab, si orang kaya tadi yang hidupnya senang di atas dunia, demi Allah tidak, wahai Allah Tuhanku. Dan kemudian didatangkan pula orang yang paling menderita sewaktu hidupnya di dunia, yang termasuk calon penghuni surga, dan ia dimasukkan sebentar saja ke dalam surga. Kemudian ia ditanya, wahai anak Adam atau manusia, apakah kamu merasakan adanya kesedihan? Dan apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Kemudian dia menjawab, demi Allah ya Allah, saya tidak pernah merasakan penderitaan dan saya juga tidak pernah merasakan adanya kesedihan. Hadis riwayat Muslim. Dari Al-Mustawrid bin Shaddadi radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiadalah perbandingannya hidup di dunia ini dengan kehidupan di akhirat, melainkan seperti perumpamaan seseorang di antara kamu sekalian yang memasukkan jari-jarinya ke dalam lautan, maka coba perhatikan apa yang dapat ia peroleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan beliau di pasar dengan dikelilingi oleh para sahabat. Kemudian beliau melewati bangkai seekor anak kambing yang kecil telinganya, dan beliau mengangkat telinganya seraya bertanya, siapakah di antara kalian yang suka membeli bangkai ini dengan 1 dirham? Kemudian mereka para sahabat menjawab, kami tidak ada yang menyukainya ya Rasulullah, untuk apakah bangkai itu? Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, sukakah kamu sekalian seandainya bangkai ini diberikan kepadamu? Kemudian mereka menjawab, demi Allah, seandainya masih hidup binatang itu pun cacat, yakni kecil telinganya, apalagi ia sudah jadi bangkai ya Rasulullah. Beliau lantas bersabda, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi hinanya bangkai ini dalam pandanganmu sekalian. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berkata, saya berjalan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan kampung di Madinah, dan kami sampai pada Bukit Uhud. Kemudian beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Saya menjawab, wahai Rasulullah, ada apa? Kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak senang seandainya aku mempunyai emas sebesar Bukit Uhud ini, menginap di tempatku sampai 3 hari lamanya, dan masih tersisa di tempatku 1 dinar daripadanya, kecuali sesuatu yang telah kupersiapkan, kata Rasulullah, untuk membayar hutang. Aku baru senang kalau mempunyai emas sebesar Bukit Uhud itu, lalu kubagi-bagikan kepada sesama hamba Allah, di mana yang ini untuk tetangga sebelah kanan, yang itu untuk tetangga sebelah kiri, dan yang lain untuk tetangga di belakang. Kemudian beliau Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dan bersabda, sesungguhnya orang yang banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit pahalanya nanti pada hari kiamat, kecuali orang yang berkata, ini untuk tetangga sebelah kanan, itu untuk tetangga sebelah kiri, dan yang lain untuk tetangga di belakang. Tetapi sedikit sekali orang yang seperti itu. Kemudian beliau berpesan kepada saya, di sini sajalah kamu dan jangan pergi sampai aku datang kembali. Kemudian beliau meninggalkan saya dalam kegelapan malam sehingga tidak terlihat lagi. Tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat keras sehingga saya khawatir kalau ada seseorang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bermaksud untuk mencari suara itu, akan tetapi saya ingat pesan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu pergi sampai aku datang kembali. Oleh karenanya saya tidak jadi pergi sampai beliau datang kepada saya. Setelah beliau Nabi Muhammad SAW datang kepada saya berkata, wahai Rasulullah, saya tadi mendengar suara sehingga saya merasa khawatir. Kemudian saya menceritakan kekhawatiran itu kepada beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, kamu tadi mendengar suara itu? Kemudian saya menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata atau bersabda, itu adalah suara Jibril, yang mana ia datang kepadaku dan berkata, barang siapa dari umatmu yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia masuk ke dalam surga. Saya bertanya kepada Jibril, walaupun ia berzina? Kemudian saya bertanya, walaupun ia berzina dan walaupun ia mencuri? Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, walaupun ia berzina dan walaupun ia mencuri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda,
seandainya aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud, niscaya aku akan lebih senang kalau emas itu tidak menginap di tempatku sampai 3 malam dan masih tersisa di tempatku daripadanya kecuali sesuatu yang kupersiapkan untuk membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah kamu sekalian melihat orang-orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih pantas agar kamu sekalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dikaruniakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, bila salah seorang di antara kamu sekalian melihat orang yang lebih kaya atau lebih tampan, maka hendaklah ia melihat orang yang lebih rendah daripadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, celakalah abdi dinar, celakalah abdi dirham, celakalah abdi busana, dan celakalah abdi perut, di mana bila terpenuhi ia merasa senang dan bila tidak terpenuhi ia merasa tidak senang. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, saya melihat 70 ahli suffah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai kain selimut, baik sarung maupun pakaian lain yang bisa diikatkan di leher mereka. Di antara mereka ada yang mempunyai kain yang hanya bisa menutup sampai kedua betisnya, dan di antara mereka ada yang hanya bisa menutup sampai kedua mata kakinya, sehingga ia menarik-narik dengan tangannya karena khawatir kalau auratnya terbuka. Hadis Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku sambil bersabda, kamu berada di dunia ini adalah seperti orang asing atau orang yang mengembara. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menantikan waktu pagi, dan bila kamu berada pada waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu sore. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menyongsong masa sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyongsong saat kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdul Abbas Sahil bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu telah berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya sesuatu amal perbuatan yang apabila saya mengerjakannya maka saya akan dicintai Allah dan dicintai sesama manusia. Kemudian beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wadhad fima indakan nas yuhibbukan nas. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa fi asnadis hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah, jangan rakus kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah, jangan rakus terhadap hak orang lain, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu maqal, Suatu Umar bin Khattab melihat bahwa orang-orang sangat mementingkan masalah duniawi. Kemudian ia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazallul yawma yaltawi ma yajidu da qala yamla'u bihi batna. Rawahu Muslim. Sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sehari penuh tidak mendapatkan makanan, walaupun hanya korma yang terburuk untuk mengisi perut beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di rumah saya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali sedikit tepung gandum yang terletak di atas rak yang merupakan sisa dari apa yang telah saya makan, sehingga setelah lama saya takar-takar maka habislah tepung itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari Amr bin Al-Haris, saudara Juwairiyah binti Al-Haris yang Ummul Mukminin radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali keledai putih yang biasa dikendarainya, serta pedang dan sebidang tanah yang disedekahkan bagi Ibnu Sabil, orang yang mengembara. Hadis riwayat Bukhari. Dari Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu telah berkata, kami hijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala kami ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara kami yang meninggal dunia
belum sempat menikmati hasil perjuangannya sedikit pun. Di antaranya yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang terbunuh pada perang Uhud, di mana dia hanya meninggalkan sebuah kain wol yang sangat keras atau sangat kasar, yang mana bila kami menutup kepala dengan kainnya itu, maka terbukalah kedua kakinya, dan bila kami menutup kedua kakinya, maka terbukalah kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menutup kepalanya dan kedua kakinya ditutup dengan rumput. Dan di antara kami ada yang sempat memetik hasil perjuangannya, di mana ia dapat menikmatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia itu sepadan, kata Rasul, dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air dari dunia itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwasanya dunia ini terkutuk, segala apa yang ada di dunia ini terkutuk, terkecuali zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang serupa dengannya, serta yang pandai atau alim dan orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian menumpuk-numpuk kekayaan, karena akan menyebabkan kamu sekalian sangat mencintai dunia. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu telah berkata, sewaktu Rasulullah SAW berjalan-jalan dan melewati kami, sedangkan kami baru memperbaiki rumah kami, kemudian beliau bertanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Kami menjawab, kami sedang memperbaiki rumah yang hampir roboh ini. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, aku kira ajal kita lebih cepat dari robohnya rumah itu. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai cobaan, dan cobaan umatku, kata Rasul, adalah harta benda. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Amr, ada yang menyebutkan dengan Abu Abdullah, dan ada pula yang menyebutkan dengan Abu Layla Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, anak Adam atau manusia itu tidak mempunyai hak kecuali hal-hal berikut ini: rumah yang untuk bertempat tinggal, pakaian yang untuk menutup auratnya, serta roti kering dan air. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ashikir radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang membaca surah Alhaakumut Takatsur. Kemudian beliau bersabda, anak Adam atau manusia itu akan berkata, ini adalah harta kekayaanku. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang kamu miliki kecuali apa yang kamu makan kemudian habis, atau apa yang kamu pakai kemudian rusak, atau apa yang kamu sedekahkan kemudian menjadi simpanan bagimu. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Abdullah bin Mukhaffal radhiyallahu anhu telah berkata, ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, demi Allah saya mencintai Tuhan. Kemudian beliau bersabda, pertimbangkanlah benar-benar terhadap apa yang kamu katakan. Ia berkata, demi Allah, sungguh saya mencintai Tuhan. Ia mengulanginya 3 kali. Kemudian beliau bersabda, bila kamu benar-benar mencintai aku, maka bersiap-siaplah menghadapi kemiskinan dengan mengikatkan pinggang, karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat sampainya bagi orang yang mencintai aku melebihi cepatnya air bah sampai ke dalam jurang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah gembalaan kambing itu lebih membahayakan daripada rakusnya seseorang atas harta dan kedudukan terhadap agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW tidur di atas tikar, dan ketika bangun terlihat bekas tikar itu di pinggangnya. Kemudian kami berkata, bagaimana kalau kami menyediakan kasur untuk Tuhan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Apakah artinya dunia ini bagi diriku, kata Rasul? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang bepergian, yang berteduh di bawah pohon.
kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi 500 amin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Kata Rasul, orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku menengok ke surga dan yang kulihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, serta aku menengok ke neraka dan yang kulihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku berdiri di depan pintu surga, maka kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya masih ditahan. Hanya saja mereka yang termasuk penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asdaqu kalimatin qalaha sya'irun kalimatu labid, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Sebenar-benar kalimat yang diucapkan oleh penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh labid yang berbunyi, ala kullu syai'in ma qalallaha batil. Ingatlah, segala sesuatu yang menyimpang dari Allah adalah batal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Uraian atau rangkaian atau cerita daripada kalam Allah, qala dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menjadi hamba atau hamba-hamba di dunia ini semata-mata hanya mengejar dunia, akan tapi mempersiapkan diri untuk mempersiapkan hari yang kekal abadi selama-lamanya, alam kubur, alam akhirat yang kekal abadi kita selama-lamanya, tinggallah penyesalan di dalamnya. Mudah-mudahan kita menjadi barisan orang-orang yang soleh dan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.